Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama Islam yang pastinya sangat menarik untuk kalian saksikan. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan membahas salah satu hal yang memang sangat recommended, terutama untuk masalah pendidikan Islam, yaitu 5 ilmuwan muslim di bidang astronomi. Pastinya bisa dikenalkan ke anak kalian semua. Nah, bagi kalian yang penasaran siapa sih ilmuwan muslim yang memang ahli dalam bidang astronomi yang sudah sangat mendunia dan terkenal sampai ke Indonesia, maka di video ini kalian akan mengetahuinya. Namun sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial sahabat semua. Terima kasih. Sejarah mencatat, ada banyak ilmuwan muslim yang berjasa dalam bidang astronomi. Sebut saja Ibnu Yunus, Al-Biruni, Al-Farghani, hingga Al-Battani. Nah, maka di video kali ini kita akan menjelaskan satu persatunya untuk kalian. Seperti dikutip dalam buku Ilmuwan-Ilmuwan Muslim karya Ehsan Masud, dahulu sejarah umat manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Ternyata bumi pernah mengalami abad kekosongan atau abad kegelapan selama 800 tahun lamanya, guys. Nah, selanjutnya sahabat, setelah periode tersebut ilmu pengetahuan dan sains mulai berkembang, termasuk juga dalam peradaban umat Islam. Hadirnya ilmuwan-ilmuwan yang beragama Islam menambah warna persaingan dalam menemukan solusi dan inovasi peradaban. Tercatat juga beberapa ilmuwan hebat dari kalangan barat lebih meneruskan hasil penelitian dari kerja ilmuwan zaman Islam, seperti George Saliba dari Columbia University menuliskan dalam bukunya berjudul Islamic Science and the Making of the European Renaissance, menggambarkan seorang ahli astronomi Polandia bernama Nicolaus Copernicus yang menggunakan hasil karya ahli astronomi Islam sebagai dasar dari penemuan barunya tahun 1514 bahwa bumi mengelilingi matahari. Nah, berikut adalah daftar ilmuwan muslim di bidang astronomi yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Di posisi pertama ada Ibnu Yunus. Ibnu Yunus al-Misri berasal dari sebuah desa di Mesir bernama Sadam. Ayahnya adalah seorang ulama yang ahli di bidang hadis dan sejarah Islam. Ayah Ibnu Yunus juga ahli di bidang astronomi, sahabat. Suatu ketika Ibnu Yunus yang terkenal dalam kerajaan mengenai ilmu astronomi membuat pemimpin daerah Mesir kala itu meminta Ibnu Yunus melakukan penelitian yang mendalam hingga membuatkannya teropong bintang di Gunung Al-Mutaktam. Beliau pun memanfaatkan teropong tersebut untuk mengamati gerhana matahari dan juga bulan, serta mencatat hasil pengamatannya ke dalam tabel astronomi. Ia pun berhasil menghitung kecondongan gugusan bintang hanya dari pengamatannya. Hasil pengamatan Ibnu Yunus ini menjadi rujukan bagi para ilmuwan barat dalam menentukan gravitasi bulan. Selanjutnya di posisi kedua ada Al-Biruni. Al-Biruni merupakan ilmuwan muslim yang berasal dari Persia. Ini menguasai berbagai disiplin ilmu, sebut saja matematika, mineralogi, sampai risalah astronomi muslim berjudul Al-Qanun Al-Mas'udi. Hidup sejaman dengan Avicenna atau Ibnu Sina dan Al-Hazen Ibnu Al-Hatsam. Al-Biruni memulai karirnya sebagai ahli astronomi pada tahun 990-an Masehi, sahabat. Ketika itu ia berusia 17 tahun. Namun saat di usia semuda itu, ia sudah menguasai matematika, astronomi, dan mahir menggunakan alat navigasi seperti sextant. Selanjutnya di posisi nomor 3 ada Al-Farghani. Nama lengkap Al-Farghani adalah Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Khalir Al-Afghani. Dari namanya diketahui ia lahir di Fergana, wilayah yang kini berada di timur Uzbekistan pada tahun 800 dan meninggal di tahun 870-an. Di dunia barat, para ahli astronomi mengenalnya sebagai Al-Farganus. Sebuah kawah di bulan dinamakan Al-Farganus untuk menghormati jasanya. Setelah berpartisipasi dalam penghitungan ukuran bumi, Al-Farghani pindah ke Kairo, Mesir, di mana ia menulis karya tentang astrolab pada tahun 856. Selanjutnya sahabat, di Kairo ia pun mengawasi pembangunan nilometer besar di Pulau Al-Warda pada tahun 861. Nilometer adalah bangunan yang digunakan untuk mengukur ketinggian air sungai Nil untuk mengantisipasi banjir tahunan.
Karya utama Al-Farghani yang ditulis dalam bahasa Arab masih terpelihara dengan baik di Oxford University, Paris, Kairo, dan di perpustakaan Universitas Princeton. Al-Farghani diakui sebagai salah satu perintis astronomi modern. Ia juga memperkenalkan beberapa istilah astronomi dalam bahasa Arab kepada dunia, seperti azimut, nadir, dan juga zenith. Selanjutnya di posisi keempat ada Al-Battani. Abu Abdillah Muhammad bin Jabir bin Sainan Al-Harani Al-Raqi As-Sabi. Ia lahir di Batan, sebuah daerah di kota Haran yang terletak di Irak. Oleh karena itulah sahabat, ia lebih dikenal dengan nama panggilannya yaitu Al-Battani. Al-Battani berasal dari keluarga ilmuwan. Ayahnya Jabir bin Sinan adalah seorang ilmuwan di bidang sains termasuk astronomi. Sementara itu kakeknya Sabit bin Qurrah juga merupakan seorang ilmuwan astronom yang sangat dikenal di Arab. Salah satu buku astronomi yang sering dibaca dan sangat dikuasai oleh Al-Battani adalah buku berjudul Al-Maghes, karya Claudius Ptolemeus, seorang ilmuwan astronomi Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi. Hasil penemuan Al-Battani adalah mengenai terjadinya gerhana bulan dan matahari. Para ilmuwan menggunakan hasil penelitiannya ini untuk menghitung kecepatan bulan ketika bergerak. Penemuan lainnya seperti perhitungan mengenai kemungkinan terjadinya gerhana matahari ketika terbit, nilai kecondongan bintang-bintang pada siang hari, orbit bulan, orbit planet, dan orbit matahari. Selanjutnya di posisi yang terakhir sahabat, dari 5 ilmuwan muslim di bidang astronomi ada Abdurrahman Al-Sufi. Abdurrahman Al-Sufi menemukan fungsi lain dari astrolab. Ia mengembangkan alat kemudian menerapkannya di bidang yang berbeda dari sebelumnya. Astrolabe tidak hanya dijadikan sebagai penentu waktu salat, tetapi juga dibuat untuk memprediksi cuaca dan juga navigasi. Nah itulah sahabat 5 ilmuwan muslim di bidang astronomi yang pastinya sangat recommended diketahui oleh anak kita semua, agar kita semua sebagai umat muslim merasa bangga dengan agama kita. Ternyata ada loh ilmuwan muslim di bidang astronomi. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan muhasabah untuk kita semua. Dan jangan lupa berkunjung sahabat ke channel ini setiap hari karena kami selalu up to date. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.